dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam waktu yang singkat ini kami ingin menyambung kajian kita Rabu atau Selasa yang lalu. Sebelumnya kita sudah sampaikan bagaimana kita dijadikan sebagai khalifah. Allah berfirman kepada Allah menjadikan khalifah di muka bumi. Allah tidak mengatakan menjadikan manusia di muka bumi, tapi Allah menjadikan khalifah di muka bumi. Dan sudah kita sampaikan apa itu khalifah. Khalifah adalah wakil Allah, khalifah adalah pengganti Allah. Maka kita baru dikatakan khalifah kalau benar-benar kita tunduk dengan aturan Allah. Dan Allah memuji manusia Adam di sini di depan malaikat karena Adam memiliki ilmu. Maka yang berhak mendapatkan khalifah itu manusia yang berilmu. Maka sesungguhnya tidak seluruh manusia yang sebagai khalifah, karena ada juga manusia yang menumpahkan darah. Yang jadi khalifah itu yang tidak menumpahkan darah. Yang jadi khalifah itu yang selalu memuji Allah. Yang jadi khalifah itu adalah orang-orang yang berilmu. Itu yang kita sampaikan hari Rabu atau Selasa yang lalu. Sekarang Bapak Ibu kita lihat di ayat 34-nya Bapak Ibu. Apa kata Allah di sini? Setelah Allah menjadikan khalifah di muka bumi, setelah Allah berikan ilmu kepada Adam, kemudian wa isqulna lil malaikati isjudu. Dan ingatlah ketika kami berfirman, Allah menyuruh kita ingat ini Bapak Ibu, ya jangan pernah lupakan peristiwa ini. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka mereka pun sujud. Semua sujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, ia menolak dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan ia termasuk golongan orang yang kafir. Allah mengatakan di sini Bapak Ibu, dan ingatlah kamu. Apalah yang harus kita ingat di Bapak Ibu dan jangan pernah kita lupakan peristiwa yang Allah patrikan dalam surah Baqarah 34 ini. Pertama, hikmah yang bisa kita ambil, keutamaan Adam sebagai makhluk yang dimuliakan Allah sehingga diperintahkan sujud kepada Adam. Kenapa sampai diperintahkan sujud kepada Adam? Kenapa Adam dimuliakan? Karena Adam dianugerahi akal, karena Adam dianugerahi ilmu dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Bayangkan malaikat diperintahkan Allah sujud kepada Adam Bapak Ibu. Maka seyogyanya kita yang berakal, yang mempergunakan akal kita, kita yang berilmu dan kita yang mengambil tanggung jawab kekhalifahan ini, maka kita pun berhak malaikat untuk sujud kepada kita Bapak Ibu. Karena ini simbol Adam itu simbol khalifah yang benar-benar khalifah. Ini catatan penting yang harus kita ingat, karena Allah mengatakan ingat peristiwa ini. Ini yang harus kita ingat Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita ambil pelajaran? Larangan bersikap sombong. Karena di sini iblis menolak sujud karena kesombongannya, merasa lebih baik. Maka siapapun yang merasa lebih baik dari siapa saja, maka dia adalah orang yang sombong. Dia sama dengan iblis. Dan ingat ini, karena Allah mengatakan ingat peristiwa ini, maka jangan pernah kita sombong. Saya yang hebat, saya yang pintar, saya yang lebih berjasa, buang itu. Kalau ada lintasan-lintasan pikiran yang mengatakan saya lebih hebat, saya lebih berjasa, maka langsung astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil? Kepatuhan kepada Allah adalah tanda keimanan. Bayangkan malaikat menunjukkan ketaatan penuh kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah untuk sujud tanpa mempertanyakan. Kan bisa saja malaikat bertanya, sujud kepada Adam, kenapa harus sujud ya Allah? Apa alasan? Tidak. Kalau untuk perintah sami'na wa ta'na, pernah kami katakan sebelumnya, kalau komandan kita mengatakan siap laksanakan, tidak ada pilihan lain, tidak ada negosiasinya Bapak Ibu, maka pastikan kita seperti itu.
Apapun perintah Allah siap laksanakan. Bukan bertanya, kenapa tidak boleh? Kenapa harus pakai jilbab? Kenapa tidak boleh riba? Kan biasa senyum. Wah pinjam 1 juta, because sebulan 1 juta pun jadi sekitar 500. Wah ke sekitar 300 kan apa ada? Kan untung 300. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Allah haramkan riba, titik. Kita tidak akan melakukan negosiasi bisnis dalam bentuk riba. Kemudian apalagi yang bisa kita ambil? Kesombongan membawa kepada kekufuran. Karena Allah mengatakan aba wastakbar, yang menolak dan menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang yang kafir. Kenapa iblis dikatakan termasuk orang kafir? Karena dia menyombongkan diri. Maka kesombongan adalah membawa kekufuran. Pastikan Bapak Ibu jangan pernah membanggakan diri lagi. Mulai sekarang rasakan, jangan pernah merasa hebat, merasa hero. Karena hebat, merasa hero itu kekufuran, sama dengan iblis. Dan yang kelima yang bisa kita ambil, pentingnya ilmu pengetahuan. Jangan pernah berhenti belajar Bapak Ibu. Kapan berhenti belajar? Kalau berhenti hidup kita, baru berhenti belajar. Kenapa? Berhenti hidup, berhenti sebagai khalifah. Kalau sebagai khalifah harus belajar dan belajar. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita benar-benar sebagai khalifah. Kalau sudah benar sebagai khalifah, surga berhak untuk kita. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.